Konsep harga bayangan. Yang pertama, Pujo Sumarto pada tahun 1991 menyatakan bahwa harga bayangan atau shadow price merupakan suatu harga yang nilainya tidak sama dengan harga pasar. Tetapi harga barang tersebut dianggap mencerminkan nilai sosial sesungguhnya dari suatu barang dan jasa. Yang kedua itu Jitinger pada tahun 1993 mendefinisikan harga sosial atau social price atau harga bayangan atau shadow price sebagai harga yang akan terjadi di dalam suatu perekonomian jika pasar persaingan sempurna dan seimbang. Yang ketiga, Square, L, dan Herman pada tahun 1975 mendefinisikan harga bayangan sebagai nilai dari setiap perubahan marginal dalam ketersediaan komoditi atau faktor-faktor produksi yang sesuai dengan tujuan sosial ekonomi suatu negara. Dengan demikian, harga-harga bayangan akan tergantung pada tujuan-tujuan fundamental dari negara bersangkutan dan juga pada lingkungan ekonomi di mana perubahan marginal itu terjadi. Yang keempat, Gray pada tahun 1992 mendefinisikan harga bayangan dari suatu produk atau faktor produksi merupakan social opportunity cost, yaitu nilai tertinggi dari suatu produk atau faktor produksi dalam penggunaan alternatif terbaik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa shadow price atau harga bayangan itu merupakan harga yang terjadi dalam perekonomian yang berada dalam tingkat keseimbangan sempurna dan adanya persaingan sempurna. B. Penilaian harga-harga bayangan ketidaksempurnaan pasar. Harga bayangan dapat dianggap sebagai faktor penyesuaian yang dibuat oleh si penilai proyek terhadap harga-harga pasar dari output, sarana ataupun faktor produksi tertentu, karena harga-harga pasar tersebut dianggap tidak mencerminkan atau mengukur biaya atau nilai sosial yang sebenarnya atau social opportunity cost. Yang pertama, penentuan harga output atau social opportunity cost dan value. Yang pertama, pembedaan tradable dan non-tradable output. Barang dan jasa yang diperjualbelikan dapat digolongkan ke dalam tradable dan non-tradable. Barang dan jasa tradable adalah barang-barang dan jasa-jasa yang dapat diperdagangkan di pasar dunia, sedangkan non-tradable adalah sebaliknya, yaitu yang tidak dapat diperdagangkan di pasar dunia. Barang-barang dan jasa-jasa yang bersifat tradable memiliki sifat, yang pertama, produsen dalam negeri cukup efisien, yang kedua, perbandingan biaya produk dalam negeri dengan harga shift. Sementara, suatu barang atau jasa dikatakan non-tradable apabila tanpa ada campur tangan pemerintah. Permintaan dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi setempat pada harga di bawah nilai F-nya, sedangkan harga FOB yang selalu lebih rendah dari harga shift karena adanya biaya angkutan dan asuransi yang terlalu rendah untuk merangsang ekspor. Yang kedua, penentuan harga non-tradable output, yaitu harga yang tepat untuk penilaian social opportunity value dari non-tradable output adalah harga yang ditentukan oleh pengaruh timbal balik antara permintaan dan penawaran di pasar bebas dalam negeri. Selanjutnya, penilaian harga bayangan faktor produksi tanah atau lahan. Biaya oportunitas atau opportunity cost tanah atau lahan adalah nilai neto dari produksi yang hilang apabila penggunaan tanah atau lahan diubah dari penggunaan tanpa proyek menjadi penggunaan dengan proyek. Untuk pembagiannya terdapat 3 bagian. Yang pertama, tenaga kerja dan tingkat upah bayangan. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dari suatu kegiatan produksi bisa dibedakan atas tenaga kerja terdidik yaitu skilled labor dan tenaga kerja tidak terdidik unskilled labor. Balas jasa bagi tenaga kerja adalah upah, gaji, dan tunjangan. Dengan demikian, harga bayangan dari tenaga kerja merupakan upah bayangan atau shadow wage bagi seorang karyawan dengan karakteristik tertentu. Dengan demikian, penilaian upah bayangan pun harus dibedakan. Yang kedua, faktor produksi modal kapital yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kapital dengan pendekatan permintaan, yaitu demand, atau kapital dengan pendekatan penawaran, yaitu supply. Yang ketiga, transfer. Dalam transfer terdapat pajak dan subsidi. Dalam analisis manfaat biaya ekonomi atau sosial, pajak dan subsidi merupakan bagian dari transfer. Pajak merupakan transfer dari masyarakat yaitu berupa bagian dari benefit proyek yang diserahkan kepada pemerintah, sehingga tidak dikurangi dari benefit. Yang kedua, suku bunga pinjam. Dalam melaksanakan suatu proyek, seringkali sumber dana yang digunakan merupakan dana pinjaman, baik berupa pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman yang berasal dari luar negeri. Dalam analisis finansial atau privat, bunga atas pinjaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri merupakan biaya proyek. Sementara dalam analisis ekonomi atau sosial, bunga atas pinjaman dalam negeri tidak dimasukkan sebagai biaya, karena modal tersebut dapat dianggap sebagai modal masyarakat. Oleh karena itu, merupakan bagian dari benefit ekonomi. Dan yang ketiga, perdagangan luar negeri dari konversi kurs bayangan.